school is called STEFI, St. Therese Education Foundation, of which I'm president. That's why it's also a big for the Ya seneng ya bisa ada supporter Indonesia yang juga mau support kita ya. Semoga kita bisa bikin mereka bangga lagi. Jadi sejarah spesial, Timnas Putri Indonesia tepat tadi malam raih medali perunggu usai gilas habis Filipina 4-0 tanpa balas di ajang SEA Games 2025. Sampai bikin Ketua Federasi Filipina menangis curhat begini. Bahkan Claudia sang pencetak brace ungkap satu rahasia besar. Wah, benarkah? Yes, alhamdulillah, kabar gembira. Media Vietnam kaget Shin Tae-yong ada di Indonesia jelang pengumuman pelatih baru timnas senior. Apakah ketakutan STY balik lagi Garuda? Temukan jawabannya di sini. Hahaha, akhirnya sadar dan waras juga. Begini pernyataan jujur Indra S. Jafari usai bawa timnas Indonesia U22 catat sejarah baru di SEA Games 2025. Wah, kira-kira apa ya? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web fiksi Garuda tepat tadi malam, laga perebutan medali perunggu cabang sepak bola putri SEA Games 2025 yang digelar di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Thailand, pada malam tadi menyuguhkan hasil yang mengejutkan. Timnas Putri Indonesia yang tampil di bawah asuhan pelatih Akira Higashiyama sukses meraih kemenangan telak 4-0 atas Timnas Putri Filipina. Hasil ini membawa Timnas Putri Indonesia menorehkan sejarah baru dalam perjalanan sepak bola mereka. Untuk pertama kalinya, Indonesia berhasil merebut medali perunggu dalam ajang SEA Games untuk kategori sepak bola putri. Sebuah prestasi yang tentu akan dikenang oleh seluruh penggemar sepak bola Indonesia. Gol-gol yang tercipta dari Claudia Schunemann, 27 dan 55, serta Marcella, 34 dan 87, membawa kemenangan ini. Meskipun Indonesia hanya menguasai 30% penguasaan bola dan mencatatkan hanya 5 tembakan tepat sasaran dibandingkan dengan 20 tembakan tepat sasaran yang dimiliki Filipina. Dua sorotan besar datang kepada pernyataan Ketua Federasi Sepak Bola Filipina John Anthony Guterres dan sang pencetak gol Timnas Putri Indonesia Claudia Schunemann. Usai pertandingan, John Anthony Guterres, Ketua Federasi Sepak Bola Filipina, memberikan pernyataan yang jujur, sedih, dan mengejutkan. Melalui konferensi pers, Guterres tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap hasil yang diperoleh timnya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Kami datang dengan harapan besar untuk merebut medali perunggu, namun kenyataannya kami justru kalah telak. Saya merasa sangat malu dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi. Kami telah melakukan persiapan yang sangat matang, namun kami gagal menjaga fokus di lapangan, ujar Guterres dengan nada yang sangat rendah. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Timnas Putri Indonesia yang telah bermain sangat baik dan memanfaatkan peluang dengan sempurna. Mereka layak mendapatkan kemenangan ini. Namun saya juga tidak bisa menghindari rasa kecewa yang mendalam terhadap kesalahan-kesalahan fatal yang terjadi di lini belakang kami. Itu adalah hal yang tidak bisa dimaafkan dalam level pertandingan seperti ini. Lanjutnya, Guterres juga menyoroti betapa kesalahan individu di lini belakang telah merugikan Filipina. Kami membiarkan diri kami terjebak dalam permainan yang terlalu terburu-buru. Kami kalah dalam hal ketenangan dan kedisiplinan. Indonesia, meski kalah dalam penguasaan bola dan statistik tembakan, menunjukkan ketajaman dalam memanfaatkan serangan balik yang kami tidak mampu antisipasi. Itu adalah pelajaran berharga yang harus kami ambil, tambah Guterres dengan nada suara yang penuh penyesalan. Sementara itu, di sisi lain, setelah kemenangan luar biasa yang diraih Timnas Putri Indonesia dengan skor 4-0 atas Filipina dalam perebutan medali perunggu SEA Games 2025, salah satu bintang di balik kemenangan tersebut, Claudia Schunemann, memberikan reaksinya terkait hasil pertandingan yang mengejutkan banyak pihak. Melalui wawancara pasca pertandingan, Claudia tidak hanya mengungkapkan rasa bangga dan syukurnya, tetapi juga mencerminkan betapa besar arti kemenangan ini bagi dirinya dan seluruh tim. Claudia, yang mencatat 2 gol penting dalam pertandingan tersebut di menit ke-27 dan 55, mengungkapkan bahwa kemenangan ini merupakan hasil dari kerja keras dan semangat juang seluruh tim. Kami semua berjuang tanpa kenal lelah, ujar Claudia dengan wajah penuh kebanggaan. Ini adalah kemenangan yang sangat spesial untuk kami. Kami tahu bahwa ini adalah peluang besar untuk mencatat sejarah, dan kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Setiap pemain di tim ini punya komitmen dan motivasi yang luar biasa. Ia juga menambahkan, bukan hanya soal gol yang saya cetak, tetapi ini adalah kemenangan tim. Kami telah bekerja keras sejak awal turnamen, dan kemenangan ini bukan hanya milik saya, tetapi milik seluruh tim yang telah memberikan segalanya di lapangan.
Menanggapi strategi yang diterapkan oleh pelatih Akira Higashiyama yang mengandalkan serangan balik cepat untuk mengalahkan Filipina, meskipun kalah dalam penguasaan bola, Claudia menyebutkan bahwa itu adalah bagian dari persiapan matang yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Pelatih Akira sangat cermat dalam merancang taktik ini. Kami tahu Filipina adalah tim yang kuat dalam penguasaan bola, jadi kami harus bermain sabar dan menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang. Serangan balik adalah senjata utama kami, dan ternyata berhasil dengan sangat baik. Gol pertama yang dicetak oleh Claudia pada menit ke-27 berasal dari kesalahan fatal bek Filipina yang salah mengirimkan umpan ke arah kiper. Claudia dengan cepat memanfaatkan momen tersebut untuk mencetak gol. Itu adalah salah satu momen di mana kita harus selalu siap. Saya memang tidak menduga bek Filipina akan melakukan kesalahan seperti itu, tapi sebagai pemain, kita harus siap mengambil kesempatan kapan saja. Tentu saja saya sangat senang bisa mengonversi kesalahan itu menjadi gol, ujarnya. Namun ia menekankan bahwa bukan hanya gol pertama yang penting, melainkan bagaimana tim terus menjaga fokus setelah gol tersebut dan tidak membiarkan Filipina bangkit kembali. Setelah gol pertama, kami harus tetap fokus. Kami tahu Filipina akan mencoba menyerang balik, jadi kami harus terus bermain disiplin dan menjaga organisasi pertahanan. Bagi Claudia, kemenangan ini tidak hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga tonggak penting dalam perjalanan sepak bola putri Indonesia. Ini adalah sejarah. Pertama kalinya Indonesia meraih medali perunggu di SEA Games dalam sepak bola putri. Kami semua sangat bangga bisa mencapainya, katanya dengan mata berbinar. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung yang selalu memberikan semangat. Tanpa dukungan mereka, kami tidak akan bisa mencapai ini. Claudia juga mengungkapkan betapa pentingnya dukungan dari keluarga, teman-teman, serta para penggemar sepak bola Indonesia. Kami merasa didukung penuh oleh semua orang di Indonesia. Ini adalah hadiah bagi mereka semua yang telah mendoakan kami. Kami juga ingin menunjukkan bahwa sepak bola putri Indonesia semakin berkembang, dan kami ingin menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mengejar impian mereka, tambahnya. Meskipun merasa bangga dengan kemenangan yang diraih, Claudia tidak lupa untuk memberikan pujian kepada timnas putri Filipina yang telah menunjukkan performa yang solid sepanjang pertandingan. Saya rasa Filipina adalah tim yang sangat bagus. Mereka memiliki banyak pemain hebat. Kami memang menang, tetapi itu tidak berarti Filipina adalah tim yang buruk. Mereka pasti kecewa dengan hasil ini, tetapi saya yakin mereka akan bangkit dan menjadi lebih kuat ke depannya. Claudia mengakui bahwa meskipun Filipina mendominasi penguasaan bola, mereka justru terjebak dalam permainan yang membuat mereka rentan terhadap serangan balik Indonesia. Mereka menguasai bola lebih banyak, tapi kami bisa memanfaatkan celah yang mereka tinggalkan ketika mereka menyerang. Itu adalah kekuatan kami, dan pelatih Akira juga sangat cerdas dalam mempersiapkan strategi tersebut. Ketika ditanya tentang momen paling berkesan dalam karir sepak bolanya, Claudia mengungkapkan bahwa kemenangan ini pasti akan menjadi salah satu momen yang tidak akan pernah ia lupakan. Tentu saja, ini adalah salah satu momen terbaik dalam karir saya. Mengangkat medali perunggu di SEA Games, meraih sejarah bersama tim, dan mencetak gol yang membawa tim menang. Itu semua sangat spesial. Namun, meskipun merayakan kemenangan ini, Claudia tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Kami sangat bersyukur dengan hasil ini, tapi kami tidak boleh berhenti di sini. Kami akan terus berusaha untuk menjadi lebih baik, untuk meraih prestasi yang lebih tinggi di masa depan, tegasnya. Claudia juga menyampaikan pesan untuk para pemain muda di Indonesia yang bercita-cita untuk bermain sepak bola profesional. Jangan pernah takut bermimpi. Sepak bola putri di Indonesia semakin berkembang, dan semakin banyak kesempatan bagi perempuan untuk bermain di level yang lebih tinggi. Kalau kalian bekerja keras, berlatih dengan tekun, dan selalu percaya pada kemampuan diri, semuanya mungkin tercapai. Di akhir wawancara, Claudia menegaskan bahwa kemenangan ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Kami bermain untuk Indonesia. Kami ingin menunjukkan bahwa tim sepak bola putri Indonesia punya potensi besar. Semoga kemenangan ini bisa memberi kebanggaan dan inspirasi bagi semua orang di tanah air. Terima kasih atas segala dukungannya, ujar Claudia dengan senyum yang tulus. Dengan kemenangan ini, Claudia Schunemann tidak hanya membuktikan kemampuan individu yang luar biasa, tetapi juga kontribusinya yang besar dalam membawa timnas putri Indonesia mencatatkan sejarah baru. Gol-golnya yang krusial dan sikap profesional di lapangan menjadi cerminan dari tekad dan semangat juang yang tak kenal lelah, serta menjadi inspirasi bagi generasi sepak bola putri Indonesia yang akan datang. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Nama Jay Itzes kembali menjadi perbincangan hangat di Eropa.
Kapten Timnas Indonesia itu disebut-sebut masuk dalam daftar incaran raksasa Serie A, AC Milan. Kabar ini pertama kali diungkap media Belanda, Voetbal Primer, dan langsung menyedot perhatian publik sepak bola negeri kincir angin. Dalam laporannya, Milan menilai Itse sebagai sosok bek tengah potensial yang layak dipertimbangkan untuk didatangkan pada bursa transfer musim dingin mendatang. Ketertarikan Rossoneri bahkan diklaim sudah melampaui sekedar rumor. Voetbal Primer mengungkapkan bahwa AC Milan sampai mengutus pemandu bakat khusus untuk memantau langsung aksi Itse saat Sassuolo menghadapi Fiorentina di Serie A akhir pekan lalu. Pada laga tersebut, bek berusia 25 tahun itu tampil penuh selama 90 menit dan ikut berperan dalam kemenangan 3-1 Sassuolo. Pakar transfer Italia, Nicolo Schira, juga mengonfirmasi bahwa nama Itse masuk dalam radar Milan, bersanding dengan bek muda Tarik Muharemovic. Sorotan utama tertuju pada Jay Itse berkat kombinasi statusnya sebagai kapten Timnas Indonesia dan performanya yang konsisten di Serie A musim ini. Sejak didatangkan dari Venezia pada musim panas lalu, Itse langsung menjelma menjadi pilar tak tergantikan di lini belakang Sassuolo. Ia bahkan tercatat belum pernah absen 1 menit pun di kompetisi Liga, sebuah bukti kepercayaan penuh dari tim pelatih. Dari sisi bisnis, transfer ini dinilai memiliki nilai strategis. Jay Itse masih terikat kontrak dengan Sassuolo hingga pertengahan 2029 dan memiliki nilai pasar mendekati 8 juta euro. Jika kepindahan ke AC Milan benar-benar terwujud, Itse akan mencatatkan sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang mengenakan seragam Rossoneri. Minat Milan juga sejalan dengan kebutuhan mereka akan tambahan tenaga di jantung pertahanan. Absennya beberapa pemain reguler membuat klub asal San Siro itu aktif mencari opsi baru, dan profil Itse dianggap cocok dengan kebutuhan tim. Tak hanya itu, perjalanan karirnya pun mendapat sorotan media Belanda. Lulusan Akademi PSV Eindhoven tersebut sempat memperkuat FC Eindhoven dan Go Ahead Eagles, merasakan atmosfer promosi, hingga mengasah mental kompetitif sebelum berkembang pesat di Italia dan dipercaya menjadi kapten Venezia. Kabar ketertarikan AC Milan ini memicu beragam reaksi dari publik Belanda. Kolom komentar Voetbal Primer dipenuhi ungkapan kagum dan bangga atas perjalanan karir Itse. Banyak yang terkejut mengetahui perannya sebagai kapten Timnas Indonesia, sekaligus menilai potensi transfer ini sebagai langkah besar, baik secara olahraga maupun komersial. Sorotan media Eropa dan respon publik tersebut menjadi bukti bahwa nama Jay Itse kini benar-benar diperhitungkan. Dari Akademi PSV hingga menyandang ban kapten Timnas Indonesia, peluang berseragam AC Milan seolah membuka lembaran baru dalam perjalanan karir sang bek. Giovanni van Bronckhorst disebut memiliki keunggulan signifikan jika dibandingkan dengan Patrick Kluivert apabila dipercaya menangani Timnas Indonesia. Nama Van Bronckhorst sendiri belakangan ramai dibicarakan seiring belum diumumkannya sosok pelatih anyar skuad Garuda. Pengamat sepak bola nasional Bung Harpa menilai ada satu faktor penting yang membuat Giovanni van Bronckhorst unggul jauh dari Patrick Kluivert. Menurutnya, Van Bronckhorst merupakan figur yang sangat dihormati di Belanda. Ia bahkan mengibaratkan reputasi Van Bronckhorst seperti anak tokoh masyarakat di Indonesia yang dikenal berwibawa, berkarisma, dan disegani banyak kalangan. Dengan latar belakang tersebut, Bung Harpa meyakini para pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang lahir dan besar di Belanda akan otomatis menaruh rasa hormat tinggi kepada Giovanni van Bronckhorst jika kelak ia menjadi pelatih. Faktor respek ini dinilai sangat krusial dalam membangun hubungan antara pelatih dan pemain. Dari atribut yang dia punya, sosok seperti Giovanni van Bronckhorst pasti akan dihormati pemain, ujar Bung Harpa dalam tayangan podcast Locker Room. Bahkan menurutnya, tingkat penghormatan pemain terhadap Van Bronckhorst dinilai bisa lebih besar dibandingkan kepada Patrick Kluivert. Bung Harpa juga menyinggung adanya sejumlah catatan negatif yang melekat pada Patrick Kluivert. Ia menegaskan bahwa perbedaan ini membuat posisi Van Bronckhorst jauh lebih kuat dari sisi wibawa dan penerimaan pemain. Dalam sepak bola modern, rasa hormat terhadap pelatih seringkali menjadi kunci agar strategi dan instruksi dapat dijalankan dengan maksimal di lapangan. Dengan reputasi dan pengalaman yang dimilikinya, Giovanni van Bronckhorst dinilai akan lebih mudah menanamkan filosofi permainan kepada para pemain Timnas Indonesia. Apalagi ia memiliki rekam jejak kepelatihan di level elit Eropa, termasuk kiprahnya bersama klub besar seperti Liverpool. Meski begitu, Bung Harpa menilai ada tantangan besar dalam upaya mendatangkan Giovanni van Bronckhorst. Faktor gaji yang kemungkinan tinggi serta statusnya di Liverpool menjadi kendala utama. Hingga kini, belum ada kepastian apakah klub Inggris tersebut bersedia melepas Van Bronckhorst untuk menangani Timnas Indonesia. Kehadiran Shin Tae-yong secara mendadak di Indonesia membuat media Vietnam terperangah. Mantan pelatih Timnas Indonesia itu diketahui tiba di tanah air pada Minggu, 14 Desember 2025.
di tengah panasnya isu pencarian pelatih baru skuad Garuda. Tak ayal, kemunculan Shin Tae-yong langsung memicu spekulasi dan dikaitkan dengan kursi pelatih timnas Indonesia yang hingga kini masih kosong. Sorotan pun datang dari media Vietnam. Salah satunya Soha mengaku terkejut dengan kehadiran Shin Tae-yong di Indonesia di saat publik sedang menanti pengumuman pelatih anyar timnas. Namun Shin Tae-yong dengan tegas membantah adanya komunikasi dengan PSSI terkait posisi tersebut. Ia menegaskan belum menerima kontak atau tawaran apapun dari Federasi Sepak Bola Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong belum mendapatkan komunikasi dari PSSI, meskipun jabatan pelatih kepala timnas Indonesia saat ini masih kosong, tulis Soha. Media tersebut juga menekankan bahwa kemunculan Shin Tae-yong di Indonesia benar-benar di luar dugaan, apalagi ia secara terbuka menyatakan tidak sedang membahas kembalinya ke timnas. Kepada awak media, Shin Tae-yong menjelaskan bahwa kedatangannya ke Indonesia murni untuk menghadiri agenda Shin Tae-yong Academy Camp. Selama sekitar 10 hari, ia dijadwalkan mengunjungi dan memantau anak-anak yang tergabung dalam akademi tersebut, bukan untuk urusan tim nasional. Padahal sebelumnya, Shin Tae-yong sempat menyatakan kesiapan untuk kembali menangani timnas Indonesia jika PSSI mengajukan tawaran resmi. Namun hingga kini, pintu komunikasi dari PSSI belum juga terbuka. Di sisi lain, federasi memang belum mengumumkan siapa sosok pelatih baru timnas Indonesia. Kuat dugaan, pengumuman pelatih anyar baru akan dilakukan pada awal 2026 atau menjelang FIFA Matchday bulan Maret. Sejauh ini, nama Giovanni van Bronckhorst kerap disebut sebagai kandidat terdepan, meski belum ada konfirmasi resmi dari PSSI. Dari internal federasi, PSSI dikabarkan telah menyelesaikan proses wawancara dengan sejumlah calon pelatih di Eropa. Hasilnya akan dibahas lebih lanjut oleh jajaran Exco sebelum keputusan final diambil. Melihat panjangnya proses seleksi tersebut, peluang pengumuman pelatih baru timnas Indonesia pada 2026 pun semakin menguat. Indra Syafri akhirnya angkat bicara usai timnas U22 Indonesia gagal mempertahankan medali emas SEA Games 2025. Di tengah kekecewaan publik, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali justru menyoroti persoalan pemusatan latihan atau training camp atau TC yang dinilai terlalu singkat. Kegagalan Garuda Muda tersingkir di fase grup pun memunculkan pertanyaan besar, sejauh mana tanggung jawab para pengambil keputusan di balik layar ketika target emas yang dicanangkan tak tercapai. Momen kontros terlihat seusai laga terakhir Timnas U22 Indonesia di Stadion 700 Anniversary, Chiang Mai, Thailand, Jumat 12 Desember 2025. Para pemain langsung menaiki bus tanpa memberikan pernyataan apapun kepada wartawan. Manajer tim, Sumarji, berjalan tertunduk dan memilih diam meski diminta komentar. Satu-satunya sosok yang berhenti di mix zone hanyalah Indra Syafri. Pelatih senior itu menghampiri awak media dan berbicara singkat, tak sampai 20 detik. Dalam pernyataannya yang padat dan lugas, Indra Syafri secara terbuka menyampaikan permintaan maaf sekaligus kesiapan menanggung tanggung jawab penuh atas kegagalan tim. "Saya minta maaf dan siap bertanggung jawab," ucap Indra Syafri. Kalimat tersebut menjadi satu-satunya pernyataan resmi dari kubu Timnas U22 Indonesia yang berada langsung di Thailand. Di sisi lain, Zainuddin Amali yang mengemban mandat sebagai penanggung jawab Timnas U22 Indonesia di SEA Games 2025 justru tidak berada bersama tim. Saat Garuda Muda berjuang mempertahankan emas, Amali diketahui berada di Jakarta. Ketidakhadirannya di Thailand pun menjadi sorotan tersendiri. Alih-alih tampil di hadapan publik untuk menjelaskan kegagalan, Zainuddin Amali menyampaikan sejumlah alasan. Ia menilai persiapan Timnas U22 Indonesia terkendala durasi TC yang terlalu singkat. Menurutnya, kondisi ini jauh berbeda dengan SEA Games 2023, di mana proses persiapan disebut berlangsung hingga hampir 3 tahun. Amali juga menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh, sembari mengakui bahwa target emas ditetapkan karena mengikuti keyakinan pelatih. Target itu karena pelatih yakin emas, ujar Amali kepada media. Pernyataan tersebut justru memantik kritik tajam setelah Timnas U22 Indonesia harus angkat koper lebih awal dari SEA Games 2025. Target mempertahankan emas kini dipandang sekadar ambisi tanpa fondasi perencanaan yang matang. Publik pun bertanya proses penetapan target tersebut, apakah sudah melalui kajian kesiapan tim, analisis kekuatan kelawan, serta strategi dan taktik yang realistis. Kegagalan ini akhirnya tak hanya menjadi catatan hasil di lapangan, tetapi juga potret lemahnya tata kelola dan pengambilan keputusan. Di tengah kekecewaan supporter, satu pertanyaan besar pun menggantung, di mana peran penanggung jawab dalam menguji, mengoreksi, dan memastikan target sebelum diumumkan ke publik pecinta sepak bola Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan sempat menjelma sebagai sosok favorit di kawasan Asia Tenggara. Fenomena ini berawal dari kesuksesan Park Hang-seo yang membawa timnas Vietnam ke level baru dan meraih berbagai prestasi bergengsi.
Jejak tersebut kemudian diikuti oleh negara lain, termasuk Indonesia dan Malaysia, yang sama-sama menunjuk pelatih asal negeri ginseng untuk menangani tim nasional mereka. Timnas Indonesia mempercayakan kursi pelatih kepada Shin Taeyong, sementara Malaysia menunjuk Kim Pan-gon. Namun, kesabaran kedua federasi itu tak bertahan lama. Baik Indonesia maupun Malaysia akhirnya memilih berpisah dengan pelatih asal Korea Selatan di tengah proses pembangunan tim. PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan Shin Taeyong pada awal tahun ini. Keputusan tersebut kini menuai kritik tajam, terutama setelah timnas Indonesia terus menelan hasil mengecewakan. Di bawah arahan Patrick Kluivert, skuad Garuda dipastikan gagal melaju ke Piala Dunia 2026 pada Oktober lalu. Tak berhenti di situ, timnas U22 Indonesia juga harus menelan pil pahit setelah tersingkir di fase grup SEA Games 2025 bersama Indra Syafri. Situasi kontras justru terjadi di Vietnam. Negara tersebut tetap konsisten mempertahankan pelatih asal Korea Selatan dan keputusan itu kembali berbuah manis. Kim Sang-sik sebelumnya sukses mempersembahkan gelar Piala AFF, ASEAN Cup, dan Piala AFF U23 untuk Vietnam. Kini ia berada di ambang prestasi yang lebih besar bersama Vietnam U22. Kim Sang-sik baru saja mengantarkan Vietnam melaju ke partai puncak SEA Games 2025 usai menundukkan Filipina dengan skor 2-0. Laga semifinal tersebut digelar di Stadion Raja Manggala, Bangkok, Thailand pada Senin 15 Desember 2025. Jika mampu meraih medali emas, Kim Sang-sik akan mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Vietnam sebagai pelatih pertama yang sukses mempersembahkan gelar Piala AFF, Piala AFF U23, dan medali emas SEA Games. Perbandingan ini semakin menegaskan perbedaan arah kebijakan di Asia Tenggara. Saat Indonesia dan Malaysia memilih berganti haluan, Vietnam justru memetik hasil dari konsistensi dan kesabaran dalam mempercayai pelatih asal Korea Selatan. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman dan rakyat jelata.